Sofyan Jim Mamesah menjadi garda terdepan, barometer motivasi perjuangan anak-anak bangsa rakyat Indonesia berangus mafia tanah mafia hukum 9 Naga. Bogor, tanggal 11 Maret tahun 2025. Saatnya kini bersihkan bumi pertiwi Indonesia dari kebiadaban para pecundang, pelaku dan oknum mafia tanah. Mafia hukum 9 Naga, musuh negara, musuhnya anak-anak bangsa rakyat Indonesia yang paling susah tersentuh. Dialah musuh dalam selimut, pengkhianat NKRI. Dengan terurainya benang merah, akar penyebab dari tindak kejahatan, suap menyuap, gratifikasi dan korupsi yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum kerjasama PT Summarecon Agung Tbk dan PT KJAKAA milik Muljadi Budiman si Raja Mafia Tanah, pencipta konspirasi kerjasama pengusaha hitam dengan para oknum aparatur pemerintah Kabupaten Bogor. Dugaan adanya konspirasi jahat Muljadi Budiman dengan para oknum aparatur pemerintah Kabupaten Bogor pada saat pelaksanaan sidak yang digelar pada Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025 kemarin, di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Settingan skenario rekayasa yang dilakukan oleh Muljadi Budiman dengan para oknum aparat Pemda Kabupaten Bogor terbukti setelah melalui investigasi warga masyarakat khususnya warga korban 4 desa. Dari keganjilan dan keanehan yang terjadi pada saat sidak digelar, warga masyarakat yang ikut menyaksikan sudah mencurigai adanya aroma-aroma tidak baik. Dari adanya perbedaan sidak pada umumnya, sepatutnya sidak dilakukan dengan adanya pendekatan kepada warga setempat, bukan hanya melakukan foto-foto di lokasi, dan dilakukan hanya sekejap dan yang dilakukan tidak ada dalam agenda sidak. Dan ternyata, dugaan adanya konspirasi dan settingan dalam pelaksanaan sidak tersebut benar adanya. Setelah pelaksanaan sidak tersebut, para kaki tangan Muljadi Budiman oknum mantan RW Lukas CS membangun pos-pos di sekitar PT. Entah apa maksud tujuan dari pembuatan pos tersebut. Jelas fakta sidak dan sidik para oknum aparatur pemerintah Kabupaten Bogor dan para oknum anggota DPRD itu semua adalah settingan dan skenario yang diciptakan Muljadi Budiman. Alibi-alibi untuk mengelabuhi warga dan pemerintah pusat. Jelas sidak kemarin adalah adanya konspirasi Muljadi Budiman dengan para oknum aparatur pemerintah Kabupaten Bogor dan oknum DPRD Kabupaten Bogor. Semakin banyak alibi-alibi yang diciptakan Muljadi Budiman, semakin jelas fakta nyatanya, bahwasanya upaya lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan terburu diketahui masyarakat. Keterlibatan oknum pejabat, orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, oknum mantan Bupati Rahmat Yasin dan oknum Sekda Burhanuddin, menyeret juga beberapa oknum lainnya, sebagaimana diketahui track record dari oknum Bupati Bogor ini. Oknum Bupati yang sudah 2 kali tersandung kasus korupsi, keluar masuk lapas Sukamiskin. Yang diperkirakan tahun ini akan kembali dijemput KPK. Kerjasama Rahmat Yasin RY dengan otak dalang intelektual, aktor utama, pencipta mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman. Selama puluhan tahun warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis terzolimi. Tanah-tanah warga yang sah secara hukum negara kepemilikannya bisa berubah menjadi milik PT hingga diklaim oleh PT-PT properti abal-abal milik Muljadi Budiman. Oknum Bupati RY dan oknum ASN Pemda Kabupaten Bogor turut serta membantu merubah dan mengeluarkan sertifikat aspal. Sertifikat palsu buatan di Jalan Pramuka dan lalu ditandatangani Agraria. RY bersama-sama bawahannya, oknum ASN aparatur pemerintah secara langsung telah melecehkan birokrasi. Perbuatan dan tindak kejahatannya telah merugikan negara dan rakyat Indonesia. Jejak digital mungkin saja bisa dihapuskan, tetapi kebesaran dari doa anak bangsa rakyat Indonesia, warga 4 desa yang terzolimi tidak akan pernah diabaikan Tuhan. Dari perjuangan seorang anak bangsa Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif P4 Pancasila, mantan wakil koordinator MKGR era 86-89, berjuang bersama seluruh warga korban 4 desa, APH Bersih, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh ulama dan pemuka agama, berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanah yang telah dirampas oleh para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum.
Sofyan Jim Mamesah, pemilik sah tanah 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, korban kebiadaban yang menjadi perhatian publik, mendapat banyak apresiasi dan dukungan. Perjuangannya yang menjadi barometer motivasi kebangkitan anak-anak bangsa rakyat Indonesia merdeka dari kebobrokan moral para oknum aparatur pemerintah, aparat hukum dan keadilan sebagai hak warga negara Indonesia. Terkuaknya pelaku dan oknum para babi-babi herder, kaki tangan Muljadi Budiman yang jadi pendamping tindak kejahatannya, satu persatu mulai dihampiri karmanya. PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman dan Agung Budiman putranya satu persatu mulai mengalami kebangkrutan. Anjloknya harga saham dari PT Sumarekon KJA Tbk di 2024 dari 800 dan anjlok di 2025 turun menjadi 414. Dan akhirnya PT Sumarekon KJA Tbk hancur, bangkrut, terjun bebas, berkeping-keping, sehingga hilangnya kepercayaan dari para nasabah, pemilik saham dan bank-bank yang menghindari pailit. PT Properti abal-abal yang telah merugikan bukan saja kepada seluruh warga korban, nasabah-nasabah, para penanam modal hingga negara saja berani ditipu dan dirugikan. PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman tidak berizin selama 24 tahun lebih, tidak pernah membayar pajak negara. Sehingga negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah. Belum lagi dengan informasi yang kencang berhembus tentang suatu pemberitaan media yang menyatakan dugaan gratifikasi, KPK pertimbangkan menjerat PT Sumarekon Agung Tbk SMRA dengan pidana korporasi yang dilakukan oleh Direktur KSOPT Sumarekon Agung Tbk, Syarif Benyamin, kepada mantan pejabat di DJP Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus, M. Hanif. Dan itu semakin menambah fakta bahwa PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman tersebut adalah biang keladi dari munculnya tikus-tikus gat, penggerogot, penghisap kekayaan alam bumi pertiwi Indonesia. Maka wajib hukumnya PT Properti abal-abal ini untuk dicabut izin dan bekukan, jangan lagi beroperasi di Indonesia. Tangkap semua pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat. Tangkap, adili dan miskinkan. Perusak kedaulatan NKRI harus segera dibersihkan, jangan kasih ampun. Bumi pertiwi Indonesia harus bersih dari semua mafia tanah, mafia hukum. Dan kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya warga korban 4 desa, berikrar janji, dari barometer motivasi Gunung Gelis Bogor, sebagai tonggak bukti kebangkitan anak bangsa rakyat Indonesia berjuang untuk merebut kembali hak atas tanah-tanah kami dan mulai dini hari akan terus berjuang untuk NKRI. Berangus, basmi, dan musnahkan musuh terselubung, musuh dalam selimut, musuh rakyat Indonesia dan musuh pemerintah, pelaku dan oknum mafia-mafia ciptaan Muljadi Budiman 9 naga. Kami bersumpah, bumi pertiwi akan terus mengibarkan sang saka merah putihnya. Kami akan terus berjuang bersama-sama dengan aparatur pemerintah bersih, pemerintah merah putih, bersihkan NKRI dari para perusak kedaulatan NKRI. Baru saja kebijakan Presiden Prabowo melalui Perpres Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Perpu tentang tindak pidana korupsi. Presiden tegas menyatakan siapa saja yang telah melakukan korupsi, Rp1 pun akan menghadapi hukum mati. Maka siap-siap kepada semua pelaku dan oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman, yang turut terlibat mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman untuk ditembak mati. Indonesia bersatu, Indonesia bersih mafia-mafia, Indonesia bebas korupsi, pelaku money laundry, gratifikasi, kolusi dan nepotisme. Jaga bumi pertiwi Indonesia dari para pelaku koruptor dan pemecah belah rakyat dengan pemerintah. Ucapan serta ungkapan dari lubuk hati sanubari kami yang terdalam, terima kasih serta doa terbaik teruntuk Presiden ke-7 Bapak Jokowi, dan Bapak Presiden ke-8 Jenderal Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan support dan dukungannya kepada kami seluruh warga korban 4 desa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda.
serta senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua rakyat Indonesia. Salam sejahtera, salam merdeka, dan salam NKRI harga mati. Merdeka, merdeka.